Oke Yoris, nah sekarang giliran saya mau nanya nih ke Riana. Kan yang jualan baju ini udah banyak banget. Ya, jualan baju banyak banget, yang jualan online juga banyak banget gitu ya. Waktu itu gimana di awalnya bisa kepikiran atau bisa meramal bahwa Bilo Cepek ini bakal bisa jalan dan laku, bisa diterima oleh masyarakat? Research? Yes, benar-benar. Jadi kalau pas kemarin bikin Bilo Cepek itu sebenarnya awalnya karena let's start dengan perempuan, sesuatu yang gue tahu. Ya, makanya gue nggak jual baju laki. Gue nggak ngerti baju laki, gitu kan? Nggak ngerti baju laki dan nggak ngerti laki-laki. Udah Oke. Susah ya, Bo? Nah, setelah itu memang banyak banget yang jualan. Nah, yang jualan itu gue research rata-rata semuanya jualan baju dari Korea, Cina, Bangkok, gitu. Terus emang baju Indonesia kenapa gitu? Konotasinya orang begitu ngomong baju Indonesia batik. Memang sayangnya kita tidak pakai baju batik tiap hari. Itu satu. Dua, buka toko di Jakarta tuh mahal banget ya kan. Space-nya memang udah unbelievable. Akhirnya waktu gue pergi ke Makassar, harga baju yang gue tahu banget di Jakarta paling cuma 150.000 ya. Di sana tuh jualnya 500.000. Exactly. Jadi nyampe ke sana juga udah mahal segala macam kayak gitu. Karena balik lagi mungkin cost-nya bikin toko. Nah, akhirnya suatu konsep yang aku bikin, baju buat perempuan, pada dasarnya fashion untuk perempuan, buatan Indonesia, karena kalau gue bikin Cina, Korea, Bangkok, it's gonna be the same with the others gitu. Buatan Indonesia. Nah, ujungnya nih uangnya ini gimana caranya supaya nggak mahal, gitu. Supaya tidak mengeluarkan budget promosi yang besar, bikinlah sesuatu yang sangat nyolek. Jadi bajunya paling mahal 99.000. Ya di bawah 100.000 kan, ya udah Bilo Cepek lah gitu. Perempuan itu pengen pakai baju bukan berarti karena murah kita beli loh. Ya betul. Kalau misalnya murah tapi bajunya nggak bagus juga nggak mau beli. Nggak cocok dengan dirinya juga. Exactly. Jadi emang bener-bener dipikirin. Jadi kalau misalnya dilihat di bilocepek.com, we are the first lah ya. Kalaupun sekarang udah ada yang ngikutin, the first online yang di saat tren semuanya pada pakai bule, gue refuse untuk pakai model bule. Semua modelnya orang Indonesia, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam. Buat gue itu kalau dia Indonesia. Dan kalau dia cocok, berarti gue cocok. Kalau dia muat, berarti gue muat. Oke, ada. Nah, kalau Chef Afid sendiri ya. Nah, sekarang punya Holy Cow by Chef Afid dan Luby Lobster. Nah, ini di awalnya dari kecintaan tadi steak-steakan gitu ya. Terus kemudian udah mulai masak-masak. Bisa kepikiran atau balik lagi, bisa kepikiran dan meramal bahwa Holy Cow itu ketika buka bisa rame dan sekarang ini masuk ke lobster malah ya. Dan rame, itu gimana? Waktu itu ada yang nawarin, lu bisnis F&B deh. Kenapa? Bisnis F&B itu seiring dengan laju pertumbuhan manusia. Berhentinya cuma sampai kiamat, sampai orang nggak butuh makan. Akhirnya gue memutuskan untuk, gue kerja deh sama orang. Supaya apa? Belajar dulu. Cara bikin suatu sistem yang bagus, suatu organisasi yang bagus. Cara bekerja dengan sistematis seperti apa. Gue kerja di media, di situ gue banyak banget belajar mengenai cara mereka treat brand yang mereka wakilin itu seperti apa sih, cara mereka melakukan campaign seperti apa, dan itu ilmu yang gue dapat sebenarnya. Suatu ketika kita makan di salah satu tempat makan steak yang paling prestisius di Jakarta, ngeliat menu, ada wagyu nih, seumur umur gue belum pernah nyoba wagyu, walaupun gue suka steak gitu. Pada saat itu gue, ada wagyu nih. Wagyu mahal men. Kan dibayarin kantor. Direktur bilang, udah lu pesen apa aja gitu. Mas, saya pesan wagyu, itu satu plate, saya inget banget, harganya 900.000. Dan udah denger wagyu sudah lama, tahu bahwa wagyu itu emang the finest quality of beef di dunia. Cerita sama istri gue, gila tadi makan steak enak banget. Pada saat gue nggak bisa tidur, terangkailah satu-satu. Gue pengen bisnis F&B, kenapa nggak gue buka wagyu ya? Nah, itu momentumnya. Jadi memang ngelihat peluang itu memang ternyata bisa juga terstimulasi oleh salah satu momentum yang tidak sengaja itu datang gitu loh. Sekarang kalau Youters bilang, waduh, Chef Afid beruntung dong ya bisa dapetin satu momentum yang seperti itu. Kalau gue bilang itu bukan hoki, itu semuanya kan udah ada satu rangkaian, Mas Billy. Jadi karena gue memang hobi makan steak. Kalau gue nggak hobi makan steak, gue nggak akan mungkin punya keinginan untuk buka steakhouse dong. Kayak Riana deh, dia suka belanja, dia tahu dunia cewek seperti apa. Itu lead to her business now gitu loh. Jadi waktu itu kalau kalian berdua nggak mempelajari, nggak membuat diri kalian mahir karena kesukaan di bidang tersebut, ya nggak akan ada hari ini juga. Gitu kan? Ide akan selamanya jadi ide kalau kita nggak ngapa-ngapain kan. Dan itu yang membuat gue akhirnya tercetus, kenapa nggak gue jual wagyu aja? Terus
Akhirnya lanjut. Nggak daging Terus, lain gitu iya ya? nggak daging lain. Terus apa dong yang ngebedain gue dengan restoran super mahal itu? Kenapa nggak gue jual Wagyu dengan harga yang affordable? Wagyu for everyone. Nah itu udah langsung bergulir, ide-ide itu tuh langsung bergulir gitu loh. Iya kenapa nggak jual Wagyu dengan harga murah ya? Supaya semua orang bisa tahu enaknya Wagyu itu seperti apa gitu loh. Dari suka, mahir, terus kemudian tetap ada research ya. Iya, Mau tetap researchnya itu very thorough, iya. atau yang research kecil-kecilan dengan visiting atau ya intinya. Termasuk research untuk tempat pertama kita jualan, segmen market yang mau kita tuju, profilingnya seperti brandingnya, apa, tagline-nya dan sebagainya ya. Karena itu akan berhubungan dengan marketing dan promo yang akan kita lakukan berikutnya gitu loh. Oke. Alright, Yoris, don't go anywhere karena setelah ini kita akan ngambil pertanyaan dari audiens yang ada di studio. Don't go anywhere. Let's do something yang very new gitu ya. Kita maunya jadi trendsetter generation. Saya bikin bilocupai.com untuk nyolek banyak orang pakai baju produk Indonesia.